Novel Pawang Hati karya Yulia Hanifiah. Bab 1 Brak. Wina menggebrak meja di hadapan Ariana untuk melampiaskan kekesalannya. Mau sampai kapan lo kayak gini terus? Tanya Wina, manajer Ariana. Sampai nemu yang kompeten, jawab Ariana dengan wajah datar seraya lanjut mengunyah cemilannya. Gadis itu baru saja memecat asistennya yang dianggap tidak kompeten. Ariana Novalia adalah seorang model sekaligus bintang film tersohor. Sikap ramahnya hanya terlihat jika sedang di depan kamera saja. Dalam kehidupan sehari-harinya, dia akan selalu bersikap bosi. Ini udah ketiga kalinya dalam 6 bulan. Geram Wina tak habis pikir dengan kelakuan artisnya ini. Gue kan udah bilang, lo aja yang jadi asisten gue, tapi lo gak mau. Padahal gue bakal naikin gaji lo 2 kali lipat dari sebelumnya, jawab Ariana. Gue jadi asisten lo, ogah banget. Kalau bukan karena lo sepupu gue dan nyokap lo yang minta gue jadi manajer lo, mana mau gue kerja sama orang kayak lo. Mungkin Wina adalah satu-satunya orang yang berani memarahi bosnya seperti ini. Ariana memutar bola matanya. Terus lo mau apa? Tanyanya malas. Intinya, setelah lo dapat asisten baru nanti. Gue gak mau lo mecat dia seenaknya. Tegas Wina sembari berkacak pinggang. Ariana mengangguk-ngangguk. Ya, mendingan sekarang lo bantu gue siap-siap, oke. Selama gue belum punya asisten baru, lo jadi asisten gue. Mau tak mau akhirnya Wina membantu Ariana siap-siap. 1 jam lagi mereka harus tiba di lokasi syuting Ariana, untuk menggarap film baru yang akan dibintanginya. Lo ambilin baju gue buat syuting. Ngambilnya yang ikhlas jangan diacak-acak, apalagi sampai kusut, kecuali kalau lo mau setrika ulang. Perintah Ariana. Wina hanya bisa menggerutu sambil melakukan perintah Ariana. Asteris. Selesai syuting Ariana dan Wina makan siang di salah satu restoran dekat tempat syuting. 5 jam di lokasi syuting membuat Ariana dan Wina kelaparan. Mereka langsung tancap gas mencari makanan. Memakai hoodie, masker, dan kacamata hitam itu yang selalu Ariana lakukan jika sedang di tempat umum. Jika tidak, mungkin akan terjadi meet and greet dadakan jika ada yang mengenalinya dan heboh minta foto bareng. Tentu saja Ariana tidak menginginkan itu, apalagi di saat lapar seperti ini. Ariana dan Wina sudah menempati salah satu ruangan VIP di restoran ini yang sudah biasa mereka tempati jika datang kemari. Melupakan dietnya, Ariana memesan berbagai menu makanan. Panas-panasan saat syuting tadi benar-benar menguras energinya. Ariana yang malas memasak akhirnya lebih memilih memborong makanan. Apalagi manajer yang untuk sementara waktu menjadi asistennya ini tidak bisa diandalkan sama sekali jika untuk urusan dapur. Mulai besok, gue pindah dari apartemen lo, ucap Wina, setelah mereka selesai makan siang. Ariana mengangguk-angguk. Lo beneran gak mau ngajak adek lo tinggal di apartemen gue? Tanyanya. Wina mendengus. Terus mau lo jadiin babu, gitu? Tanyanya sarkas. Sepupu sayang, mana mungkin sih gue jadiin lo sama adek lo babu gue? Sangkalnya, lo emang gak ngerasa, tapi secara gak langsung iya, kan? Sindir Wina. Gue kan cuma minta tolong, lagian lo nya mau aja tuh, kilahnya sembari mengedikan bahu. Minta tolong versi lo itu, kayak kerja lo di zaman penjajahan tahu gak? Delik Wina. Iya deh terserah, lo mau tinggal bareng gue atau enggak? Gue kan cuma nawarin aja, biar lo bisa hemat gitu. Lo juga kan harus biayain adek lo sekolah, Win, saran Ariana bijak. Senyebelin-nyebelinnya seorang Ariana, gue tahu kok kalau sebenarnya lo tuh gak tegaan. Tapi gue ngerasa udah banyak banget ngerepotin lo, dan keluarga lo. Dari zaman gue sekolah, orang tua lo yang bantu biayain, sampai sekarang juga lo yang ngasih gue kerjaan. Meskipun lo rese banget, Ariana menggerutu dalam hati. Awalnya doang muji, akhirnya kok ngehujat lagi. Untung sepupu, jadi biarin gue sekarang yang ngebiayain sekolah adik gue. Gue udah 3 tahun numpang di apartemen lo, tabungan gue udah cukup sekarang. Lo kan gak asal numpang di apartemen gue. Lo bantuin gue beresin apartemen, kadang juga lo yang masakin gue, meski masih enakan masakan gue sih. Jadi lo nggak perlu ngerasa nggak enak gitu, kalau nggak enak kasih kucing aja, gurau Ariana. Wina memutar bola matanya. Dasar perusak suasana. Ariana tertawa pelan. Lagian lo juga kenapa jadi melo gitu? Ledeknya, setelah membayar makanannya mereka berdua bergegas pulang. Hari ini Ariana tidak ada jadwal syuting lagi. Wina juga harus membereskan barang-barangnya ke apartemen baru dan menjemput adiknya di stasiun. Ariana Novalia, iya, suara bariton itu menghentikan tangan Ariana yang hendak membuka pintu mobil. Wina yang hendak membuka pintu kemudi juga kembali menutup pintu. Ariana mengkode pada Wina seolah mengatakan, gimana nih? Tapi Wina hanya mengedikan bahunya. Sepertinya masker dan kacamata yang digunakannya itu tidak terlalu berguna. Iya mas, ada apa ya?
Pria itu mengulurkan tangannya. Ariana membalas ragu-ragu. Mereka berjabatan tangan sekilas. Gue Adrian. Pria itu mengenalkan diri. Ariana menaikkan sebelah alisnya. Ariana, jawabnya. Gue boleh nanya sesuatu? Tanya pria itu dengan serius. Ariana mengangguk. Silahkan, lo mau nggak jadi ibu dari anak-anak gue? Kalau laki-laki kita kasih nama Rian, kalau perempuan kita kasih nama Adriana, gimana? Tanyanya masih dengan wajah serius. Ariana dan Wina melongo seketika mendengar ucapan pria itu. Wajah ramah Ariana berubah jengkel, sedangkan Wina berusaha menahan tawanya agar tidak meledak. Apakah pria di hadapannya ini tidak waras? Lo gila ya, pekik Ariana jengkel. Gue serius, jawab pria bernama Adrian itu. Terserah lo deh mau gimana, ucap Ariana seraya memasuki mobil. Saat mobil Ariana sudah meninggalkan parkiran restoran itu, tawa Wina langsung meledak seketika. Lo abis dilamar, Ar. Sumpah, Ar, itu absurd banget. Ariana memelototi sepupunya itu. Gila itu orang, masa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Lo juga gak usah ngetawain gue. Gerutunya, hahaha, udahlah gak usah diambil pusing. Palingan juga dia tuh salah satu fans berat lo, makanya kebanyakan halu. Tapi kalau lo beneran jodoh sama dia juga gak apa-apa kali, ganteng kok orangnya. Wina menaik turunkan alisnya. Ariana memutar bola matanya jengah. Setengah jam kemudian mereka sampai di unit apartemen Ariana. Wina mulai mengemasi barang-barangnya, sedangkan Ariana sedang mandi. Barang-barang milik Wina tidak banyak, sebagian sudah ia kemas kemarin, jadi sekarang tinggal sisanya saja. 20 menit kemudian Ariana selesai mandi, gadis itu memakai dress rumahan berwarna biru muda. Bersambung. 2. Robby nyampe Jakarta jam berapa? Tanya Ariana sembari duduk di tepi ranjang kamar Wina yang berada tepat di samping kamarnya. Wina menoleh sekilas. Jam 4 katanya, jawab Wina tanpa menghentikan aktivitas mengemasnya. Ariana mengangguk paham. Entar gue ikut ke stasiun ya. Wina menaikkan sebelah alisnya. Nggak capek lo? Tanyanya. Wina berdiri, lalu meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Semua barangnya sudah selesai dikemas, tinggal mengangkutnya ke apartemen baru. Meski tak sebesar unit milik Ariana, unit sewaan Wina tetap cukup untuk tempat tinggalnya bersama adiknya nanti. Sebenarnya Wina bisa saja menyewa apartemen sebesar milik Ariana, tapi uang itu lebih baik ditabung untuk keperluan sekolah adiknya, sekaligus untuk mengirimi ibunya di kampung. Ariana berdiri, ia membawa barang-barang Wina yang sudah dikemas ke ruang tamu. Enggak lah, biasanya juga gue syuting seharian nggak masalah. Lagian cuma ke stasiun doang, masih ada lagi nggak yang mau diberesin. Ariana itu memang sebenarnya sangat peduli pada sekitar, tapi sikap ini tertutup oleh sikap perfeksionisnya yang membuat orang-orang selalu menilai dirinya buruk. Hanya orang yang benar-benar dekat dengannya yang akan mengetahui sisi lain dari seorang Ariana yang terkenal tanpa belas kasihan jika di belakang kamera itu. Wina hanya menggeleng sebagai jawaban. Gadis itu juga mengangkut barang-barangnya ke ruang tamu. Sebenarnya barang-barang yang diangkut itu hanyalah baju-baju Wina, dan beberapa barang kecil di kamarnya. Wina tidak memiliki banyak barang, hanya barang-barang penting saja yang ia beli. Sisanya dia hanya memakai barang yang sudah dibeli Ariana, termasuk biaya makan sehari-harinya juga ditanggung oleh Ariana. Itulah yang membuatnya semakin sungkan jika harus tinggal di apartemen Ariana lebih lama lagi. Meski sering mengomel, Wina juga sebenarnya tahu diri. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Ariana dan Wina berangkat ke stasiun. Perjalanan yang seharusnya hanya membutuhkan waktu setengah jam menjadi 2 kali lipat karena kemacetan di sepanjang jalan. 1 jam kemudian keduanya baru sampai di stasiun. Mereka langsung mencari Robby ketika sampai di sana, bocah itu pasti mengomel karena jemputannya terlambat. Tapi kan itu bukan sesuatu yang disengaja, meskipun mereka bisa saja berangkat lebih awal, tapi ya sudahlah. Untung saja mereka tak perlu mengelilingi stasiun untuk menemui Robby, karena bocah itu sudah menunggu di salah satu bangku panjang yang tidak jauh dari tempat Ariana dan Wina berdiri. Wajah Robby terlihat merenggut kesal, pasti karena menunggu lama. Waduh kasihan juga adik kesayangannya Wina dan Ariana ini. Buruan samperin, keburu mewek entar adek lo, bisik Ariana pada Wina. Wina tak menggubrisnya, gadis itu langsung menghampiri adiknya, diikuti Ariana di belakangnya. Robby langsung mendengus saat melihat kedua gadis itu. Jika harus menunggu lebih lama lagi, mungkin Robby sudah memesan tiket untuk kembali ke kampungnya. Kenapa baru datang? Tanya Robby bersungut-sungut. Tadi macet banget dek, makanya lama, jelas Wina. Jangan cemberut gitu dong, entar gantengnya hilang lo, goda Ariana sembari menepuk-nepuk pundak adik sepupunya itu. Raut wajah Robby sudah tidak sekesal tadi lagi. Kak Arin gak syuting, udah selesai tadi siang, yuk buruan pulang, panas nih, jawab Ariana,
sebelah tangannya menutup wajah menghalau sinar matahari, sebelah tangannya merangkul pundak Robby. Wina hanya mengekori di belakang. Mau mampir makan dulu nggak? Tawar Ariana pada Robby. Tentu saja, kalau Wina sih tidak perlu ditawari juga pasti mau saja jika menyangkut makanan. Robby menggeleng. Gak usah kak, tadi aku udah beli makanan pas nunggu kalian datang, jawabnya. Maaf ya, jadinya kamu harus nunggu, balas Ariana. Gak apa-apa, Kak Arin sama Kak Wina bisa jemput juga, aku udah seneng kok. Tadi aku kira kalian gak jadi jemput. Ya jadi dong, masa adikku ini dibiarin sendirian, sahut Wina dari belakang yang mengundang tawa ketiganya. Dengan segala bujuk rayunya, Ariana berhasil memaksa Robby untuk menginap di apartemennya malam ini dan tentu saja kakaknya juga ikut-ikutan. Asteris. Setelah selesai syuting, Ariana dan Wina mampir ke restoran di dekat gedung apartemen. Mereka tidak makan di sana, setelah pesanan siap mereka langsung pulang. Sudah seminggu ini Ariana tinggal sendiri, Wina sudah pindah dengan adiknya. Tapi tetap saja Wina yang mengurus semua keperluan Ariana, kecuali memasak, karena Ariana lebih baik melakukannya sendiri. Sampai hari ini Ariana belum mendapatkan asisten baru, padahal Wina sudah meminta tolong pada hampir seluruh kenalannya. Bahkan saking frustasinya, Wina sampai kembali menghubungi para mantan asisten Ariana yang sudah dipecat atau mengundurkan diri dan tentu saja orang-orang itu menolak. Sikap perfeksionis Ariana lah yang menjadi kendalanya. Sudah menjadi rahasia umum kalau artis beken ini memiliki sifat bosi yang mendarah daging. Wina menghela napas lelah, seolah-olah beban hiduplah begitu berat. Padahal kan gak segitunya juga. Gimana nih, udah seminggu lo belum dapat asisten baru juga, ucapnya gusar. Ariana mengedikan bahunya. Orang-orang pada nggak butuh duit kali, jawabnya tak mau ambil pusing. Wina berdecak kesal. Lo-nya yang terlalu bosi, makanya pada malas kerja sama lo, cibirnya. Kalau kayak gini kan jadi gue yang capek sana-sini, dumelnya dalam hati. Ariana tertawa pelan. Tapi kok lo betah kerja sama gue? Candanya sembari merangkul bahu manajernya itu. Wina mendengus pelan, lalu menepis tangan Ariana yang bertengger di bahunya. Gue masih butuh duit, soalnya nyari kerjaan baru susah, tukasnya. Ariana mengibaskan tangannya. Ya udahlah, ntar juga ada yang mau kok, lagian kerja jadi asisten gue kan gak susah, jawabnya santai. Ariana yakin pasti nanti ada yang mau menjadi asistennya. Biar bagaimanapun juga, Ariana selalu memberi gaji besar pada asistennya, tapi mereka saja yang kerjanya tidak benar, begitu menurut Ariana. Iya nggak susah kalau lo-nya nggak rewel dan serba salah terus. Gerutu Wina dalam hati. Wina menyerahkan kunci mobil pada pemiliknya, saat mereka sudah sampai di basement. Baru beberapa langkah dari sana, langkah mereka terhenti karena ada yang memanggil Ariana. Ariana merasa dejavu. Keduanya berbalik. Ariana mencebik kesal, sedangkan Wina menyeringai. Adrian, pria yang seminggu lalu bertemu mereka di basement restoran, kini menghampiri mereka lagi, kali ini di basement gedung apartemen tempat tinggal Ariana dan Wina. Mau apa lagi orang ini? Apa kesalahannya hingga membuat dirinya harus berurusan dengan orang seperti ini? Semoga kali ini Adrian tidak membuat tekanan darahnya naik lagi. Adrian berdeham pelan. Permisi, sorry tadi gue nggak sengaja dengar obrolan kalian. Ariana lagi butuh asisten, ya? Tanya pria itu dengan senyum ramah. Ariana merasakan firasat buruk saat mendengar pertanyaan Adrian. Makhluk satu ini mengapa ada di mana-mana sih? Seperti penguntit saja. Iya, jawab Wina. Ariana merenggut kesal. Kenapa juga Wina harus meladeni ucapan Adrian, padahal kan mereka bisa langsung pergi saja. Senyum Adrian semakin melebar. Gue mau kok jadi asisten Ariana, balasnya mantap. Bersambung.